Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga Jemaat GKJ Salatiga Utara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Shalom, puji Tuhan bahwasanya pada hari ini, Jumat, tanggal 7 Agustus 2020, kita bisa bersama-sama bersua di dalam acara Sapaan Majelis GKJ Salatiga Utara. Dan kami berharap bahwa kita senantiasa dalam keadaan sehat. Pada hari ini, bacaan sapaan majelis saya ambil dari Matius 19 ayat 3 sampai 12. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa membaca secara lengkap perikop ini di rumah. Dan yang menjadi ayat nats adalah ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berdasarkan ayat nats di atas, judul sapaan pada hari ini adalah Pupuk Cinta, Tumbuhkan Kesetiaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita pernah berbelanja. Saat berbelanja, kita akan menerima struk yang berisi nama barang yang kita beli dan harganya. Untuk barang-barang tertentu, di dalamnya dituliskan label kadaluarsa dari barang tersebut, sehingga kita mengetahui kapan barang tersebut tidak dapat digunakan atau dipakai lagi. Nah, hal yang sangat penting perlu diperhatikan saat berbelanja bahwa di dalam struk itu juga ada catatan bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara masalah pernikahan bukan soal siapa membeli siapa dan siapa milik siapa. Karena pernikahan itu bukanlah transaksi. Pernikahan merupakan sebuah persekutuan manusia yang diberkati oleh Tuhan, sehingga ada panggilan kekudusan di dalamnya. Suami dipanggil untuk menguduskan istri, istri dipanggil untuk menguduskan suami, dan suami istri dipanggil untuk menguduskan keluarga. Jika seseorang telah menjadi suami istri, maka mereka telah menjadi satu kesatuan. Kesatuan dalam pernikahan bukan hanya soal kontrak atau janji saja, seperti orang berbelanja, tetapi suami istri sungguh menjadi satu manusia baru. Suami hidup dalam istrinya, istri hidup dalam suaminya. Kesatuan mereka bukan hanya kesatuan badan, tetapi seluruhnya, yaitu kesatuan jiwa dan raga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menghendaki pernikahan itu sekali untuk selamanya, sehingga setiap pasangan suami istri sejak awal harus berkomitmen membangun kehidupan bersama dengan kesetiaan. Menurut KBBI, kesetiaan dapat diartikan sebagai keteguhan hati, ketaatan, dan kepatuhan. Menjaga kesetiaan merupakan hal yang sangat penting dalam menjalin sebuah hubungan dalam pernikahan. Dengan adanya kesetiaan dapat membentuk kebahagiaan pasangan suami istri. Tentu dibutuhkan perjuangan atau pengorbanan ketika pasangan suami istri berkomitmen untuk tetap setia di dalam pernikahan. Kesetiaan adalah hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam membangun cinta dalam pernikahan. Dengan setia, setiap pasangan dapat menjalankan hubungan dengan sehat, saling menjaga,
dan saling mengerti kelebihan kekurangan pasangannya. Ini akan memperkuat rasa tulus dan ikhlas dalam mencintai pasangan serta memupuk rasa tanggung jawab kepada pasangannya, sehingga komitmen yang dibangun dalam sebuah pernikahan menjadi kuat. Nah, untuk mempertahankan kesetiaan pasangan suami istri itu membutuhkan syarat, yaitu CINTA. Nah, apakah itu cinta? Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama adalah C, komitmen. Komitmen adalah sebuah tekad atau keterikatan yang sangat kuat kepada suatu hal. Pasangan suami istri harus berkomitmen selalu menjaga janji setia yang diucapkan. Apapun kondisi mereka, saat susah atau senang, saat berkelimpahan atau saat berkekurangan, saat sehat maupun sakit. Ujian yang berat terhadap komitmen biasanya dialami saat menghadapi masa-masa sulit. Contoh, baru saja saya melihat berita di televisi. Di saat-saat pandemi saat ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, lalu ada pasangan yang istrinya minta cerai lantaran suaminya tidak bekerja lagi. Ini menunjukkan bagaimana bahwa pasangan ini tidak memiliki komitmen di dalam pernikahannya. Lalu yang kedua, integrity atau integritas. Integritas dalam sebuah pernikahan dapat diartikan sebagai kejujuran, tanggung jawab, dan sikap dapat dipercaya. Allah berkenan pada pasangan yang bersikap jujur dan bertanggung jawab dengan tulus hati. Setiap pasangan harus jujur terhadap pasangannya, segala laku dan bersikap bertanggung jawab terhadap pasangan dengan segala keadaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah N, nurture, artinya memelihara atau merawat. Setiap pasangan mempunyai kewajiban untuk memelihara komitmen di dalam pernikahan dengan sikap hidup yang mampu membangun nilai cinta dan kesetiaan. Ini dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk perbuatan yang sederhana setiap hari. Misalnya, memberi waktu berkualitas bagi pasangan, memberi perhatian yang istimewa, mendengarkan cerita ataupun keluhan pasangannya, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah T, trust atau kepercayaan. Sebuah pernikahan dikatakan baik jika suami istri itu dapat saling membuka dan mengungkapkan isi hati dengan kepercayaan penuh satu sama lainnya. Karena kepercayaan akan menciptakan kenyamanan, keamanan, dan keterbukaan pada pasangan, sehingga komunikasi menjadi terbuka, nyaman, dan jujur apa adanya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, appreciation atau apresiasi. Bahwa setiap orang itu memerlukan apresiasi, meskipun itu dalam hal yang sederhana. Bisa berupa ucapan terima kasih, pujian, sanjungan, perhatian, atau sikap mau mendengarkan. Nah, mengapresiasi pasangan itu bukanlah hal yang mudah, karena seringkali kita terjebak pada pandangan bahwa apa yang dilakukan oleh pasangan kita adalah hal yang sudah semestinya. Sebagai contoh,
Kita menganggap seorang istri memasak bagi suami dan anak-anak adalah hal yang biasa, sehingga mengapa harus berterima kasih? Lalu, seorang istri yang capek mengasuh anak itu dianggap sebagai hal yang lumrah. Mengapa kita harus didengar keluhannya? Apresiasi kepada pasangan untuk hal sekecil apapun harus dilakukan, karena ini akan memupuk kesetiaan yang dibangun dalam sebuah pernikahan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan bacaan ayat nats di atas, marilah kita senantiasa menjaga kesetiaan dalam pernikahan dengan senantiasa memupuk CINTA, cinta, sehingga bahtera rumah tangga yang sudah kita bangun akan semakin kuat dan kokoh walaupun diterpa badai masalah di dalam kehidupan ini. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan berdoa untuk mengakhiri sapaan pada hari ini. Syukur kepadamu ya Allah, jika kami sebagai keluarga yang Engkau bentuk melalui sebuah pernikahan kudus, saat ini boleh mendengarkan sapaan sabda-Mu. Kiranya Engkau memelihara dan menguatkan kami dalam mengarungi samudera kehidupan, dan Kau kuatkan kami sebagai keluarga melewati setiap badai kehidupan. Kami letakkan pengharapan keluarga kami ya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, karena Engkau sebagai keluarga, sebagai kepala keluarga bagi kami. Ampuni kami ya Tuhan, sebagai keluarga yang kadang terjatuh ke dalam dosa karena tidak setia. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin.